Hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Kami kembali hadir menemani sahabat Wirid Traveling with Jesus untuk merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan Alkitab berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santa Maria Magdalena Fontaine, seorang martir. Maria Magdalena Fontaine dikenal sebagai pemimpin biara suster-suster Caritas di Arras, Prancis. Bersama 3 orang kawannya, yakni Suster Frances Lanel, Suster Teresa Vanto, dan Suster Joan Gerard, ia dipenggal kepalanya di Cambrai, Prancis. Pada masa itu, revolusi Prancis sedang berkecamuk. Negara mengeluarkan suatu undang-undang yang ditujukan kepada rohaniwan serta biarawan dan biarawati. Isi undang-undang ini dinilai sangat bertentangan dengan ajaran agama. Para biarawan dan biarawati diharuskan menaatinya dan mengucapkan sumpah setia pada negara. Karena mereka menolaknya, maka banyak di antara mereka dibunuh. Suster Maria Magdalena Fontaine bersama 3 orang kawannya dipanggil oleh para pejabat untuk mengucapkan janji setia pada negara sebagaimana diwajibkan undang-undang itu. Mereka bersedia pergi, namun tidak bersedia mengucapkan sumpah setia itu, karena hal tersebut bertentangan dengan suara hati mereka. Karena itu, mereka dituduh sebagai aktivis anti-revolusi, ditangkap dan dipenjarakan pada tanggal 14 Februari 1794. Tanpa banyak pertimbangan, keempat suster itu digiring ke tempat pembantaian. Mereka kelihatan tidak gentar sedikit pun terhadap bahaya maut yang segera tiba. Mereka bahkan menyambut gembira hukuman mati itu. Sepanjang jalan, mereka menyanyikan lagu Ave Maria Stella. Di atas tempat pembantaian itu, kepala mereka satu persatu dipenggal dengan guillotine. Suster Magdalena mendapat giliran terakhir. Ketika mendekati guillotine, ia berpaling kepada orang banyak yang berkumpul dan berkata, "Dengarkanlah hai umat Kristen, kami adalah korban terakhir. Penganiayaan akan segera berakhir, tiang gantungan akan segera roboh, dan altar-altar Tuhan Yesus akan muncul lagi dengan semarak." Ramalan ini ternyata benar-benar terjadi.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Aku akan kembali kepadamu, dan Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, ia bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Buatlah seperti yang engkau katakan." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, lalu memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada mereka. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saat itu, Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Maka tertawalah Sarah dalam hati, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku pun sudah tua?" Lalu bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan dikau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Tetapi Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan bersabda, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Referen, Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Referen, Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Referen, Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunan untuk selama-lamanya. Referen, Tuhan ingat akan kasih sayang-Nya. Aleluya, aleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Aleluya, aleluya. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa penyerahan. Ya Allahku, Bapakku, dalam persatuan dengan hati tak bernoda Bunda Maria, kupersembahkan kepadamu darah termulia Yesus Kristus dari semua altar di seluruh dunia. Dan bersama dengannya, kupersembahkan pula semua pikiran, impianku, harapanku, keinginanku, rencanaku. Juga perkataan dan perbuatanku hari ini, seluruh jiwa ragaku, orang-orang yang kukasihi dan mengasihiku, keluarga, sahabat kenalan, juga mereka yang tidak menyukai aku, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolonganmu, serta mereka yang sedang mencari Engkau dengan tulus hati. Hening sejenak. Ya Yesusku, hari ini aku mohon agar kami semua memperoleh semua pengampunan dosa dan daya rahmat sejauh kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing oleh kerahiman dan kemurahan hati-Mu. Dan kupersembahkan semuanya itu bersama dengan diriku kepada hati tak bernoda Bunda Maria, agar beliau dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak hati-Mu yang Maha Kudus. Darah termulia Yesus, selamatkanlah kami. Hati tak bernoda Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mengasihi Engkau. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari
sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.